Hotman Paris minta LPSK tak kabulkan Justice kolaborator AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda. Tribunnews.com, Jakarta, kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, menolak permintaan Justice kolaborator AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda. Hal itu diungkap Hotman Paris karena menurutnya AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda alias Anita justru sebagai aktor utama dari kasus penyalahgunaan narkoba yang juga membelit kliennya itu. Mana mungkin dia berbicara sebagai justice kolaborator? Karena yang bisa mengajukan justice kolaborator bukan diduga pelaku utama, di sini Dodi dan wanita pengusaha itu, Linda, kata Hotman Paris di Polda Metro Jaya, Selasa, 25 Oktober 2022, malam. Bahkan Hotman Paris menyebut AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda merupakan dua aktor yang sengaja mengkonspirasi kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Sebab menurut Hotman Paris, AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda dalam berita acara pemeriksaan, BAP, kliennya sebagai pihak yang memegang barang bukti narkoba yang hendak diedarkan. Buktinya 2 kg pada tanggal 12 Oktober ditemukan di rumah ex-Kapolres, kata dia. Sebelumnya diberitakan, ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara bakal mengajukan justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, dalam statusnya sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Kami akan mengajukan justice kolaborator kalau LPSK pengajuan kami diterima, kata kuasa hukum AKBP Dodi, Adriel Fiari Purba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, 22 Oktober 2022. Tak hanya AKBP Dodi Prawiranegara, kata Adriel, pihaknya juga bakal mengajukan perlindungan terhadap dua kliennya yang lain yang juga menjadi tersangka. Keduanya adalah Linda Pujiastuti dan Samsul M. Arif. Hari Senin kami akan bersurat ke LPSK untuk meminta perlindungan klien kami, 1 AKBP Dodi, 2 Ibu Linda Pujiastuti dan ketiga Bapak Samsul M. Arif, jelasnya. Menurutnya, ketiga orang tersebut merupakan saksi kunci yang bisa mengungkap peran Irjen Teddy Minahasa di kasus peredaran narkoba. Karena tiga orang ini saksi kunci yang bisa menjelaskan secara gamblang gimana peran Pak TM karena langsung WhatsApp, langsung, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara soal tuduhan dirinya sebagai pengedar narkoba. Hal itu disampaikan melalui keterangan tertulis kepada awak media. Kuasa hukumnya saat itu, Henry Osodiningrat pun membenarkan soal keterangan tertulis tersebut. Dia membenarkan Irjen Teddy Minahasa yang membuat keterangan tersebut. Awalnya, Irjen Teddy Minahasa mengungkapkan bahwa Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba sebesar 41,4 kg pada April-Mei 2022 lalu. Kemudian, barang bukti dilakukan pemusnahan pada 14 Juni 2022. Dan pada proses pemusnahan barang bukti ini, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas, kata Irjen Teddy dalam keterangannya seperti dilihat Tribunnews, Selasa, 18 Oktober 2022. Selanjutnya, ex-Kapolres Kota Bukit Tinggi itu pun terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada tanggal 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Saya sebagai Kapolda disebut telah memberikan perintah penyisihan barang bukti narkoba tersebut, ungkapnya. Berikutnya, Irjen Teddy Minahasa pun kembali ke belakang saat dirinya mengenal salah satu wanita yang kini juga ditetapkan tersangka yaitu Anita alias Linda pada 23 Juni 2022 lalu. Linda, kata Teddy, pernah menipu dirinya soal informasi penyeludupan narkoba sebesar 2 ton melalui jalur laut. Saat itu, dia mengaku telah rugi 20 miliar rupiah akibat biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Saya rugi hampir 20 miliar rupiah untuk biaya operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan sepanjang Selat Malaka dari kantong pribadi, jelasnya. Teddy kemudian kembali dihubungi Anita soal kerja sama terkait penjualan pusaka kepada Sultan di Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun saya tidak berikan dan saya tawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi karena yang bersangkutan ada barang sitaan narkoba, ungkap Teddy.
Teddy menuturkan bahwa maksud tujuannya mengenalkan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi untuk menangkap Anita. Sebab, Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu Anita soal operasi di Laut Cina Selatan. Sesungguhnya, niatan saya adalah untuk melakukan penangkapan terhadap Linda yang akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi dengan tujuan Anita alias Linda masuk penjara dan terbalaskan kekecewaan saya saat dibohongi selama operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Kedua, Kapolres Kota Bukit Tinggi mendapatkan reward dari pimpinan karena berhasil menangkap langsung Anita alias Linda, jelas Teddy. Namun, Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu, dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Disinilah saya disebut terlibat telah memperkenalkan Anita alias Linda kepada Kapolres Kota Bukit Tinggi untuk transaksi narkoba. Padahal saya tidak pernah tahu yang sesungguhnya atas wujud dari narkoba yang disisihkan tersebut, tidak pernah melihat barangnya, tidak tahu jumlahnya, dan tidak tahu disimpan di mana. Sehingga saya juga tidak yakin bahwa Kapolres Kota Bukit Tinggi benar-benar telah menyisihkan sebagian dari barang bukti narkoba tersebut atau tidak, pungkasnya.